This is your host Selena. Welcome to Lokato Talk About Art. Senang banget. Selamat datang di Lokatalk episode yang ketiga. Kali ini kita kedatangan teacher Miss Ninis. Yeay, halo Iya, teman-teman semuanya. Miss Ninis ini ngajar kelas tradisional sama kelas K-pop. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Buat kalian yang penasaran, langsung tonton terus ya. Nih, mau perkenalan dulu deh, Miss Ninis. Oke, perkenalkan, namaku Hapsari Ninis Suryaningsih. Aku salah satu teacher di Loka Art. Aku mengampu tari tradisional dan juga kelas K-pop modern. Itu karena K-pop ada 3 kelas ya, jadi aku pegangnya yang intro 2 dan 3. Itu yang dewasa dan juga SMP lah, SMP SMA. Nanti yang kecil-kecil udah diampu oleh guru lain kayak gitu. Itu, jadi buat kalian nih teman-teman di rumah yang pengen daftar kelas tradisional, daftar kelas K-pop, ketemunya bakalan Miss Ninis. Lucu ya. Masih imut-imut gitu. Ayo tebak, aku umurnya berapa? Ya umurnya berapa ya? Ini kelihatannya masih muda banget loh, sama aku itu kayaknya Ayo, tua aku apa tua Elena? tua aku atau tua Miss Ninis? Tetot. Oh ya, aku masih kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Aku semester akhir hari ini. Semester ini lebih ke nyusun skripsi aja sih. Jadi ya sambil ngajar, sambil nyusun skripsi. Tapi luar biasa banget ya, Loka Art itu mengutamakan pengajar-pengajarnya juga masih muda-muda. Jadi bakalan murid-muridnya juga kerasan di sini karena kayak teman sendiri. Kalau kemarin juga dengar-dengar dari kelas K-pop yang udah di episode 2 tuh, Miss Ninis tuh favorit mereka banget. Aduh. Karena apa? Karena emang seumuran dan masuk ngajarnya tuh langsung masuk gitu karena kayak temen, jadi nggak takut mau nanya-nanya, diajarin step by stepnya gitu. Oke. Mau tanya nih Miss, Ya, tentang awal karir Miss Ninis masuk ke Loka ini gimana ceritanya? masuk ke Loka Art sebenarnya aku masuk ke Loka Art itu awal kuliah. Jadi awal kuliah aku kenal Loka Art itu dari teman. Jadi teman ngenalin aku ke di sini ada sanggar namanya Loka Art. Nah, kemudian aku diajak foundernya Mistika buat gabung di sini. Ya lihat dulu lah prosesnya di sanggar Loka Art ini bagaimana, dan kalau misal tertarik boleh ayo ngisi kelasnya dikit-dikit. Nah, dulu awal banget aku tuh baru pegang satu kelasnya itu kelas tradisional. Jadi emang karena aku basicnya di tari ya, jadi aku dulu langsung pegang yang tradisional dulu kayak gitu. Jadi sekarang udah mau lulus ya hampir 3,5 tahun ya, mau 4 tahun ya, 3 tahun jalan lah. Pengennya lanjut terus nggak nih? Ya semoga selalu bisa membantu Loka Iya, Art Studio. semoga ya. Justru kenal foundernya tuh dari temen dulu ya? Ya malahan aku dikenalkan sama temanku Dikenalkan. juga, dari temanku UN-nya juga kok. Jadi nggak semata-mata ini apa sih sanggar apa, nggak gitu. Tapi emang alhamdulillah aku punya kenalan dan aku dikenalin sama founder Loka Art. Terus jadi guru tradisional dulu nih awalnya. Terus kenapa kok bisa K-pop juga nih? Padahal kita tahu ya sama-sama basic background Miss Ninis ini tari, ya kan? Tapi menarik banget nih. Ini Miss Ninis nih bisa dua-duanya atau memang menggeluti dua-duanya atau gimana tuh? Kalau dari awal aku memang dari kecil emang aku basicnya tradisional, maksudnya kreasi lah, tradisi kreasi kayak gitu. Tapi seiring aku berproses dan SMA lah, ya kuliah lah, SMA aku udah kenal modern dance, terus kuliah ya banyak banget teman-teman yang ngajak buat otodidak latihan kayak buat modern dance, K-pop group, dan juga hip hop pun aku juga latihan. Jadi setelah tradisional ini kenal, modern pun aku juga latihan sendiri, tapi juga kadang latihan sama teman-teman di kampus. Terus hip hop aku juga pernah nyoba karena dulu sempat mau buat lomba, jadi aku juga pernah latihan hip hop sama teacher di sini juga. Jadi sebenarnya ngalir gitu aja ya. Iya. Tapi kalau emang udah basicnya udah
bisa ya kan, pasti juga kemana-mana juga masuk-masuk aja Ya. gitu ya Miss. Jadi yang penting enjoy aja dalam melatih Kemampuan diri ya, keterampilan. nggak pernah takut buat nyoba ya, nggak pernah takut buat nyoba, nggak minder juga. Padahal basicnya tradisional bisa merambah sampai ke modern, sampai ke ini, itu atas kemauan sendiri gitu, jadi makin Ya, Iya. pertama karena karena penasaran ya, masa iya aku cuma tradisional aja. Karena kalau modern emang aku tuh udah suka dari dulu. Jadi emang udah nyoba-nyoba seiring sama tradisi aku juga mau nyoba modern. Tapi buat K-pop sama hip hop itu mungkin aku baru kuliah ini baru nyoba K-pop sama itu hip hop. Jadi ya alhamdulillah punya koneksi dan punya teman-teman yang bisa K-pop group dan juga hip hop. Jadi aku bisa belajar banyak banget sama teman-teman baik yang ada di Jogja maupun yang ada di Gunung Kidul. Iya bener banget, jadi belajar itu bisa dari mana aja, dari tradisional pun bisa ke modern. Tapi yang penting ya kita sebagai ini tradisional juga tetap kita pegang nih. Ya, betul. Tuh kan Miss Ninis aja sampai sini aja udah keren banget. Kalian yang di rumah pasti penasaran gimana nih Miss Ninis cara ngajarnya kan, pasti menyenangkan banget gitu kan. Lanjut nih Nis, gabung di Loka Art ini tadi 3,5 tahun ya, gimana Ya. sih perasaannya? Sebenarnya perasaannya tuh untuk saat ini seneng gak nyangka, karena kayaknya baru kemarin deh aku gabung Loka Art, terus kok tiba-tiba udah aku juga mau lulus dan ternyata udah sampai 3,5 tahun aja. Jadi ya seneng bangga karena bisa bertahan sampai sejauh ini kayak gitu. Tapi pasti ada sedihnya juga dong pengalamannya. Ya Apalagi pasti dalam kehidupan ada suka dan duka, apalagi dalam melewati proses-proses yang ada. Dukanya lebih ke itu aja sih. Misalkan dari Loka Art mau ada tampil sesuatu nih di luar, nah itu misalkan bukan dadakan sih, mungkin infonya dari Loka telat atau bagaimana, dan anak-anak banyak tuh yang pengen ikut, terus tiba-tiba ada juga murid yang baru gabung kayak gitu. Jadi kayak aduh sedih karena mereka nggak bisa ikut dari awal atau cuma bisa ikut separohnya aja koreonya. Jadi sedihnya di itu aja. Jadi aku suka banget karena banyak yang antusias ikut, tapi sedihnya juga karena mereka ikutnya telat. Jadi kadang ada yang bisa ikut, kadang yang enggak kayak gitu. Iya gitu ya, emang pasti banyak suka dukanya. Terus kita tahu juga Miss Ninis kan masih kuliah nih, apalagi masih nyusun skripsi juga yang berat banget. Apa bisa nih ngatur waktu yang sedemikian rupa buat ke Loka iya, ke kuliah iya, padahal kita tahu kalau kuliah di tari itu lebih ke praktek ya, jadi harus sana ke sini. Itu gimana cara manage waktunya? Pertama lebih ke kita tahu jadwal, maksudnya harus konsisten buat jadwal dulu. Pertama, misalkan aku di Loka Art nih, di hari apa aja nanti di sini. Aku kan di sini alhamdulillah dapatnya 2 hari. Jadi untuk aku ngajar tuh khususnya di hari utama ya, ini di hari Jumat. Ada 2 hari, yang utama banget di hari Jumat. Tapi yang satunya tuh kadang reschedule terus karena biasanya di hari Kamis full atau gimana, jadi biasanya dipindah-pindah. Tapi yang jelas aku 2 hari di Loka Art. Jadi misalkan Kamis Jumat, nah nanti Senin ke Rabu atau waktu-waktu luang itu selain untuk aktivitas di luar, ya kita bagi lagi untuk aktivitas akademik seperti nyusun skripsi dan lain-lain kayak Karena gitu. memang penting ya, pendidikan tetap jadi dasar Ya, tetap pendidikan. Selama belum lulus, pendidikan itu prioritas utama. Prioritas utama, benar banget. Jadi tips dari Miss Ninis ini yang penting konsisten manajemen diri, ya kan. Jadi jangan cuma hari ini aja, tapi terus-terusan, dan bakal jadi kebiasaan ya. Kalau udah terbiasa seperti itu, semuanya juga akan berjalan dengan lancar. Pendidikan tetap nomor 1. Betul sekali. Ya, selanjutnya nih, pengalaman apa aja yang Miss Ninis dapat di Loka ini? Pengalaman kalau di Loka ini aku lebih dapatnya adalah jalan-jalan, gengs. Oh gitu ya, di Loka ini
jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu ya aku dapat pengalaman sampai mana-mana karena founder atau Mistika sendiri mendapatkan peluang untuk kemana-mana itu Banyak. menurut aku besar dan sering dapat. Jadi karena aku juga salah satu anggota di Lokaart, jadi ya Mistika kadang ngajak aku dan ngajak yang lain, jadi bisa sampai mana-mana. Mungkin 3,5 tahun ini aku bersama Lokaart udah diajakin kemana-mana. Paling Jadi jauh kemana tuh? paling jauh kemarin itu sih ke Bandung sama ke Medang Kamulan tuh di Jawa Timur kayaknya. Tuh kemarin. Banyak sih, cuma lupa ingat ya. Iya, Yang iya, jelas iya. sukanya dan apa ya, pengalamannya pengalamannya banyak pokoknya banyak di jalan-jalan. Walaupun jalan-jalan maksudnya aku jadi bisa tahu nih kebudayaan di daerah-daerah lain seperti apa dan belajar tentang budaya di sana seperti itu. Berarti seneng juga ya, salah satu privilege jadi teacher di Lokaart, jalan-jalan sekaligus belajar, ya kan? Tapi nggak semata-mata kamu diajak dan Iya. langsung di ACC atau gampang banget ikut. Yang jelas kalian juga harus usaha dulu. Maksudnya kadang kita ikut di suatu sanggar, tapi kalau kita juga nggak maksimal dan nggak konsisten ya percuma, nggak ada yang lain kamu. Jadi yang penting kerja keras dulu, konsisten, nanti ajakan atau apapun itu pasti akan datang sendiri ke diri kalian kayak gitu. Iya, yang penting dimanapun posisi kalian bekerja keras dulu, do the best versi kamu ya, versi kalian. Iya betul, versi kalian sendiri pokoknya. Iya. Oke, terus tentang jadi teacher nih di Lokaart ini. Mengajar apa saja di Lokaart? Tadi udah disinggung ya, tadi udah disinggung nih tradisional sama K-pop. Ya, benar banget. Di Lokaart ini aku ngajarnya kayak yang awal tadi ya, udah Elena jelasin dan aku jelasin bahwa di Lokaart ini aku mengampu kelas tari tradisional dan juga K-pop. Di sini tari tradisionalnya ada 2 kelas, yang buat anak-anak dan juga buat dewasa. Terus yang K-pop itu sebenarnya ada 3 kelas. Yang pertama K-pop intro 1 itu udah diampu sama teacher yang lain, dan yang K-pop 2, 3 itu aku yang ngampu. Jadi aku ngampu 4 kelas guys, tari tradisional dan K-pop. Padahal kecil sampai rambut ya, bisa dibilang. Nggak ada capeknya Miss Ninis tuh, ada di mana aja ya kan. Pokoknya satu Helena, yang penting kita tuh seneng dalam beraktivitas. Jadi apa-apa dibawa seneng. Kayak misalkan kan ada nih yang males atau nggak konsisten. Misalnya di awal oke, aku dapat kelas ini, aku dapat banyak kelas, tapi makin jalan males dan nggak konsisten atau nggak tepat waktu kayak gitu. Sebenarnya ada, cuma di balik lagi ke diri kita bahwa kayak gitu dibuat enjoy aja. Jadi misalkan kamu seneng ya lanjutin, kalau nggak seneng ya jangan dipaksa, soalnya nanti malah efek nggak baik ke pengajaran kalian. Bisa setengah-setengah gitu kan. Ya, jadi betul. pengajaran di Lokaart ini emang ini ya, terus konsisten gitu ya. Dari personalnya Miss Ninis juga ceria, jadi bawaannya tuh ngajar juga enjoy terus gitu kan. Iya. Pasti ada struggle-nya nih, ngajar 4 kelas sekaligus. Tadi bilang ada yang anak-anak juga. Oh iya. Ini gimana tuh? Anak-anak kalau diajar pasti ya gimana ya? Bisa diceritain pengalamannya. Ini sih emang strange-nya di sini. Kayak tantangan buat ngajar anak-anak di Lokaart itu masalah keterampilan mereka. Ada nih yang emang dari awal udah suka banget nari, udah suka banget ngedance, jadi emang udah bawaan dari mereka bisa. Sama anak-anak ada bakat gitu ya, ada bakat. Sama anak-anak yang memang baru mengenal nari, baru mengenal dance, dan baru mau ikut sanggar. Ketika mereka jadi satu, itu bakalan ada kesenjangan banget antara yang udah bisa dan yang nggak bisa. Jomplang gitu. Tapi nah, di situ tantangannya nih, nggak mungkin kan kita bakalan samain. Gitu. Kalau disamain itu harus karena kita sama-sama belajar. Tapi dalam itu penyampaian materinya. Nah, penyampaian materi sama
kita nggak mungkin stuck di situ-situ aja buat mereka yang belum bisa nari dan ngedance. Jadi paling enggak gimana nih caranya biar buat yang anak-anak yang udah bisa nari sama ngedance enggak bosen ngikutin aku sebagai teacher buat ngajarin anak-anak yang baru banget buat belajar. Jadi walaupun pengulangan ya, Uh-uh. pasti akan diulang-ulang, akan diulang-ulang dan Mereka. biar sampai bisa, biar yang baru kenal pun biar bisa selevel sama yang udah bisa kayak gitu. Tantangannya di situ. Jadi berusaha banget buat mencoba agar anak-anak yang udah bisa nari itu nggak bosen buat terus-terusan dilatih materi yang mungkin sama atau yang mereka udah sebenarnya udah bisa tapi diulangin lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman di rumah yang pengen daftar, karena Miss Ninis ini yang nggak bisa sekalipun bakalan diajarin dengan sabar. Yang penting satu, kalian harus tekun dan rajin datang. Pengalamanku banyak ya anak-anak yang euforianya di awal seneng pengen ikut nari, pengen ikut ngedance, pengen bisa, tapi kok lama-lama menjelang hari demi hari ikut kok ini nggak ada, kok ini nggak datang lagi, kok itu. Jadi yang penting satu, rajin sama nggak bolong-bolong kalau berangkat latihan. Jadi biar materi pun ke kalian nggak tercecer dan kalian nggak ketinggalan kayak gitu. Wah, menarik banget kan diajar sama Miss Ninis ini. Terus pendapat Miss Ninis tentang belajar K-pop. Miss Ninis juga belajar K-pop ya? Miss Ninis pelajari dulu nih apa sih sebenarnya K-pop itu, atau gimana nih sebelum menjadi pengajar di sini? Jujur, aku K-pop itu sebenarnya baru ya. Di masuk kuliah ini baru kenal. Sebenarnya dulu udah kenal sih, tapi untuk mendalami lagi geraknya dan mengenal artis-artis K-pop itu emang baru kuliah ini, karena emang di perkuliahan aku mendapat teman-teman yang basicnya K-pop. Jadi karena di komunitas kampus pernah juga buat keluar event ngedance K-pop apalagi, jadi mau nggak mau aku juga harus berlatih sama mereka. Jadi aku jadi tahu basic K-pop dan juga dance K-pop dari luar sana kayak gitu. Oke, dan perkembangan murid-murid di sini kelas K-pop kayaknya banyak banget ya sekarang. Apa ya bener ya karena kita satu-satunya yang ada di Gunung Kidul ya? Iya. Buat kelas K-pop itu sebenarnya karena sekarang berkembangnya zaman, gadget ada di tangan genggaman, jadi anak-anak tuh juga suka banget liatin YouTube, liatin Korea ya. Jadi mereka tuh kayak passionnya, aku suka nih di dance ini. Jadi bukan semata-mata karena mereka meninggalkan kebudayaan ya, tapi aku menyadari itu bahwa setiap anak pasti memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Jadi walaupun di luar sana banyak banget mungkin di sosmed banyak yang iki kemodernan banget atau K-popan banget, tapi sebenarnya masih banyak juga anak-anak yang senang dan mengembangkan kebudayaan apalagi tradisional. Cuma kadang gini, anak-anak K-pop dan tradisi itu untuk show up-nya lebih yang anak-anak K-pop. Jadi mungkin lebih banyak terlihatnya anak-anak K-pop. Tapi sebenarnya untuk saat ini malahan orang-orang tradisional udah mulai nih merambah ke dunia-dunia yang ya kayak YouTube, sosmed itu udah mulai banyak karena ya itu tadi makin berani buat explore dirinya akan kebudayaan dan tari-tarian yang ada. Budaya-budaya luar tuh juga jadi pembelajaran buat budaya kita sendiri. Gimana sih mereka tuh mengglobalisasikan budaya mereka bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ada kelas di Loka Art ini karena bisa publikasinya. Nah, kita juga pasti bisa dong lewat tradisional juga di Loka Art ini juga ada kelas tradisional. Yang penting itu tadi sih seimbang antara tradisi dan juga K-pop. Cuma ya itu tadi karena anak-anak mungkin baru sukanya ke K-pop, jadi mereka emang mendalami ini dulu, ya nggak apa-apa karena itu tadi passion setiap anak berbeda-beda. Ya memang tidak bisa dihindari karena globalisasi juga udah seperti ini. Ketertarikan juga bermacam-macam, tapi kita harus tetap ingat tentang budaya kita, budaya tradisional. Iya. Kalau tentang siswa-siswanya yang di sini ngajar tradisional sama K-pop nih, emang perbedaannya apa tuh perbedaan yang signifikan dari mereka?
Sebenarnya dari K-pop pun ada yang ikut tradisional. Jadi iya? ada anak-anak yang ikut kelas K-pop tapi juga ikut kelas tradisional. Kalau yang tradisional ikut K-pop, ya udah, ya ada yang ikut K-pop, ada yang ikut tradisional ya itu. Jadi bedanya mungkin di bentuk. Kalau anak-anak tradisi emang pure nari tradisinya kelihatan ya. Kalau yang ada yang K-pop ikut tradisi ya kemodern-modernan, jadi lebih ke benerin itu teknik-teknik badannya aja. Kalau anak-anak modern atau K-pop yang ikut tradisional, Tapi itu nggak kayak masalah gitu. ya, Miss? Sebenarnya bisa dilatih bisa kan? bisa aja, bisa dilatih, dan asalkan itu tadi mereka rasa ingin tahunya besar, terus ketekunan dia buat belajar kelas lain itu juga besar, itu pasti bisa. Sebenarnya banyak juga anak-anak yang ikut K-pop ke tradisi ke K-pop, atau nanti anak-anak tari ikut ke vokal, itu juga banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya juga sama kayak Miss Ninis ini. Miss Ninis juga ke tradisional ke K-pop, K-pop ke tradisional gitu kan. Jadi selalu mencoba hal-hal yang menurut kalian asik aja, jadi biar menambah keterampilan dan nambah pengetahuan kalian tentang sesuatu kayak gitu. Iya, itu ya, banyak ya yang kita bisa pelajari dari Miss Ninis ini karena multi talent ya. Alhamdulillah. Bisa sana, bisa ke sini, fleksibel gitu kan. Terus kalau mau nanya personal sekarang nih, Miss Ninis sekarang Boleh. sibuknya apa? Oh iya. Sambil, karena aku ini semester akhir ya, tentunya kesibukan utama aku adalah skripsian. Skripsian paling penting, skripsi ya guys. Jangan lupa skripsian. Buat teman-temanku jangan lupa skripsian. Tuh, ya kan? Karena yang tetap utama ya, kita harus prioritas. Nah, walaupun skripsian kayak gini, tapi tetap sih kegiatan di kampus kayak praktek ya, karena nari praktek. Jadi untuk ikut lomba-lomba dan latihan itu masih aktif juga. Tetap Jadi masih sering ke Jogja buat latihan sama teman-teman. Terus kadang juga bantu komunitas luar atau instansi buat bikin koreo, mungkin mereka butuh bantuan tuh kadang juga bantuin, dan juga ngajar di sini. Ya antara itu ya, sibuk, sebenarnya sibuk, tapi ya kita harus Miss Ninis ya terutama itu pintar cara manage waktunya, jadi enjoy aja, anaknya nggak pernah ada capek-capeknya. Gini aja sih guys, buat kalian yang tips dari aku nih ya, tapi nggak harus sama kayak aku atau bagaimana, itu nggak harus. Yang jelas buat kalian yang punya kegiatan banyak itu pertama kalian harus tahu apa dulu yang diprioritaskan oleh kalian. Nah kalau kalian udah tahu nih apa yang diprioritaskan oleh kalian, bagi tuh jadwal. Nah jadi biar nggak campur aduk, di hari ini harus ini, di hari ini ada yang minta tolong ini, jadi jangan sampai kayak gitu. Aku tipe orang yang mungkin kalau diajak orang lain tuh harus jelas, jadi kunci ngajak aku dalam berproses atau yang lain tuh harus jelas. Misalkan kamu tuh mau ngapain, kamu tuh mau ngajak aku apa, kayak gitu. Jadi harus jelas, jadi jangan cuma ngajak-ngajak aja dan gak jelas mau dibawa kemana gitu loh. Jadi goalsnya tuh apa sih? Ya, jadi aku tipe yang kalau nggak dijelasin dari awal atau proses itu nggak jelas, aku nggak tertarik. Jadi mending nggak, karena ya balik itu tadi, masih banyak hal yang harus aku prioritaskan dengan kerjakan kayak gitu. Itu tipsnya penting banget. Jadi kita harus ngerti lah kejelasan kegiatan-kegiatan kalian ke depan. Kalau nggak jelas ya mending nggak usah diambil daripada keteteran yang lain. Iya. Terus personal Miss Ninis ini kenapa kok memilih tari? Padahal banyak banget ini jurusan gitu. Kenapa kok milih tari? Ini sering banget sih jadi pertanyaan buat aku ya. Sebenarnya aku kenal tari itu udah dari SD. SD itu aku udah dikenalin sama sanggar sama orang tua aku. Jadi dari SD aku sudah ikut sanggar. Sanggarnya pun juga cuma deket di sekolahku. Ketika aku SD, sanggarnya tuh bukannya di SMP ku yang dulu kayak gitu. Jadi emang deket dari rumah ke SMP. Deket itu kalau nggak salah dulu tiap hari Minggu, nggak salah. Nah
Udah tuh SD aku ikut sanggar, kemudian aku SMP masuk nih di SMP Karangmojo sana lah ya pokoknya. Nah di sana aku mendalami dalam artian pas setiap kelas kan ada nih kelas tari, dance, musik atau sebagainya. Nah Oh, dari basic SMP-nya juga udah masuk ke sekolah yang ada pengelompokannya seperti itu. iya jadi dari SMP pun karena ada apa ya pengelompokan buat lomba-lomba itu kan, jadi ya aku mencobalah dari SD aku udah suka tari, ya udah aku ngikut aja, ngikut tari lagi nih, ikut tari lagi, ekstra pun juga iya, jadi lebih difokusin dan tekunin, jadi kamu makin kelihatan passion dan keterampilan kamu apa, jadi dari situ dikembangin. Nah dari SMP aku langsung ikut lomba tari ya. Kalau sekarang ya masih hitsnya itu FLS 2N itu dari SMP aku ikut itu terus-terusan ikut terus. Nah terus di SMA pun aku juga ikut tari lagi, lomba itu juga FLS 2N, cuma nggak full ikut semua, tapi yang jelas ya karena itu tadi bersaing ya. Iya. Jadi makin tinggi, makin aku di SMA nih makin banyak saingannya, jadi ya emang nggak semuanya ikut. Jadi yang jelas dari SMP sampai SMA aku pasti berkontribusi dan selalu ikut buat tari tradisi. Kayak gitu. Itu poin yang kita dapat dari Miss Ninis ini. Miss Ninis itu udah sadar betul tentang passion dan bakatnya tuh sejak dulu. Jadi pertama-tama memang harus mengerti tentang diri sendiri dulu, baru mau dibawa kemana nih, bakat aku mau aku seriusin atau enggak. Kan banyak tuh Miss di luar sana tuh yang nggak ngerti mereka tuh tentang aku tuh sukanya apa sih. Kadang ada anak-anak begitu, kan kita bingung ya. Jadi kedepannya nggak jelas ini gimana. Tapi kalau kita mengenali diri kita sendiri, tahu tentang passion kita, kedepannya enak jalannya. Ya, benar. Enjoy juga. Kayak Miss Ninis ini bisa sampai pada tahap ini juga prosesnya pasti nggak baru kemarin. Ya betul. Apalagi dari SD, dan pasti banyak ada yang ngomong, apa nggak bosen sih kamu nari terus apa gini nggak terus bosen? kayak gitu. Ha-ha. Ya kadang bukan bosen sih, lebih ke aduh masa iya sih aku nari terus joget wey kayak gitu kan. Maksudnya pasti ada rasa pengen mencoba hal lain. Nah jadi selama aku berproses bisa nari dan bisa ngedance kayak gini juga aku nyoba hal lain juga. Jadi buat biar seimbang juga aku juga nyoba olahraga. Jadi biar nggak bosen, biar ada selingan dan aduh ran joget-joget tok kayak gitu loh gitu. Iya, itu tips dari Miss Ninis tuh tentang berkarya di Loka Arts sekarang ya. Miss Ninis dulu ikut LCP, LSDP, ikut LCP ya ikut itu gimana pengalamannya? Apa Karena tuh kekurangannya dan kelebihannya? kalau LCP aku kadang ngisi juga, tapi kadang juga panitia. Kalau di LDSF kemarin aku lebih ke panitia ya. Jadi mungkin karena LDSF itu ke dansa kalau nggak salah, lebih pure ke dansa. Jadi kemarin lebih sama teman-teman lebih bantu ke panitia. Terus kalau LCP itu prosesnya ya mengasihkan. Asyik ya? Asyik sangat, karena membawa anak-anak dan ya murid Loka buat menampilkan yang terbaik setelah apa materi yang telah diajarkan dari teacher-teacher di Loka, terus besok ditampilin di LCP itu. Jadi ada tantangan tersendiri buat ini loh muridku, ini loh kelasku, jadi biar mereka bagus juga ketika show dan juga menampilkan itu di LCP. Iya, karena Loka ini juga outputnya itu nggak hanya gitu-gitu aja. Outputnya itu akan ada pementasan juga, ada LCP, ada LSDF. Terus Miss Ninis juga nggak selalu jadi penampil, nggak selalu ini, tapi juga panitia. Jadi secara nggak langsung juga belajar organisasi ya. Ya di sini. betul. Jadi ketika ada event yang ngadain Loka itu pasti nggak semata-mata karena aku bisa nari, aku bisa ngajar, aku harus ngisi-ngisi terus, enggak. Tapi kadang aku juga membantu organisasinya, kepanitiaannya. Jadi diajarin buat kamu juga harus bisa ini gitu loh, nggak harus jadi penampil terus seperti itu. Padahal pengalaman itu mahal harganya ya, nggak cuma teori-teori langsung terjun ke lapangan, pasti juga
Miss juga outputnya besok juga akan sebagai penari juga harus ngerti gimana sih belakang panggung. Iya, betul banget. Dengan Miss Ninis tahu juga kedepannya bakalan ngerti sih apa-apa part-part yang Miss Ninis penting setiap penampilannya Miss Ninis gitu. Ya, apalagi itu tadi ya, karena Loka Art gak hanya ngajak atau memberi siswanya materi di sanggar, enggak, tapi ketika kalian udah paham materi dan memegang nih materi-materi kemarin yang udah diajarkan, itu pasti Loka Art ngajak kalian buat show ditampilkan, entah itu nanti di mall atau di LCP itu tadi. Pokoknya pasti ada event buat kalian show up dan tampil tentang materi yang udah kalian kerjakan kemarin kayak gitu. Karena itu proses berkembang, nggak melulu materi, tapi kita juga Loka akan menampilkan kalian sebagai murid-murid terbaik dari Loka. Ya, jadi guys juga biar kalian juga berlatih buat di depan panggung. Ya benar, biar mentalnya biar terlatih juga. Ini loh rasanya tampil di panggung, ini loh rasanya tampil di depan orang banyak kayak gitu. Miss ini sendiri kan sering pasti kan ya udah tampil di mana-mana. Itu masih ada perasaan deg-degan atau enggak gitu? Gimana tuh? Kalau deg-degan tuh lebih ke ketika aku ikut lomba sih. Aku masih kadang suka deg-degan. Deg-degannya tuh walaupun aku udah hafal atau udah menguasai itu, tapi pasti ada part di awal aku merasa, aduh, aku nanti kalau salah gimana ya? Aduh, aku nanti kalau di teknik yang ini gagal gimana ya, kayak gitu. Cuma setelah berbagai hal atau berbagai event aku lalui, aku udah mulai kontrol diri nih. Misalkan, ya udah kemarin kamu udah belajar ini, kamu udah menguasai ini, yakin aja. Jadi ketika tampil, wis yakin aja tampil, jangan malah dipikirin, aduh ini nanti gimana ya, aduh nanti teknikku yang ini nanti kalau gagal gimana ya, itu fix, jangan dipikirin. Jadi bener-bener maju aja, fokus dan kasih yang terbaik, wis itu. Iya, kunci yang aku dapat selama tampil selama ini. Itu dari berbagai pengalaman bisnis itu yang dapetin, karena justru pemikiran kita tuh yang ngedorong kita buat malah kejadian gitu. Kalau sampai gitu, itu tips menangani deg-degan ya kalau mau pentas gitu. Terus mau ngomong-ngomong tentang Loka Art kan juga nggak hanya output, nggak hanya ke show, tapi juga ada karya yang dikeluarkan. Ini kemarin di-mention nih, ada tari Banowati, ada drama musikal. Itu Miss Ninis bisa nggak jelasin ke teman-teman tentang karya yang Loka Art keluarkan itu? Ya. Jadi selama aku di Loka Art diajarkan dan diarahin untuk membuat karya dan nggak melulu tentang ngajar. Jadi emang teacher, nggak cuma aku ya, teacher yang lain, nggak cuma teacher juga, pokoknya admin-admin atau member lain Loka yang emang membantu Loka pasti diajari hal baru. Kayak misal aku penari, tapi aku kelak kan pasti juga akan menjadi pengajar kelak juga akan menghasilkan suatu tarian dan karya atau tarian itu tadi. Nah, dari proses dan mengikuti Loka Art ini aku diajari untuk itu tadi, membuat karya dan belajarlah sedikit demi sedikit. Yang dari awal aku membawakan karyanya Founder atau karya Mistika, dari awal aku cuma nariin sampai aku dituntun buat ayo kamu harus menghasilkan karya sendiri, kayak gitu juga dituntun. Jadi dulu waktu awal banget aku menarikan karyanya Loka Art tuh yang burung emprit itu, emprit itu ada. Nah terus makin kesini makin oke lah, aku dituntun untuk membuat dan menghasilkan karya. Apalagi itu yang Banowati sama yang drama musikal. Drama musikal itu sebenarnya nggak hanya aku, tapi ada teman-teman lain juga yang ikut campur dalam membantu bikinan Broadway-nya itu, proses drama musikal. Jadi dilihat aja sih di YouTube ada, di situ banyak banget nama-nama yang membantu semua kegiatan drama musikal kemarin. Nah,
karena kemarin adanya Banowati dan juga drama musikal. Jadi Banowati itu tari tradisional yang apa ya, lebih dinamik. Kita di sini di Gunung Kidul nih kan kadang unggul dalam jatilan. Tahu kan ya jatilan? Ya, jatilan. Nah, tari Banowati itu lebih di kemas menjadi jatilan Sesuatu modern yang baru gitu jadi ya. jatilan modern kayak gitu. Ceritanya ada sih nanti, karena panjang banget, nanti ada di YouTube. Itu masuk di Simpul Gunung Kidul kemarin, acara Kemenparekraf kalau nggak salah, nanti dicari aja. Itu ada tari Banowati, lihat. Nah, terus untuk drama musikalnya itu kemarin, karena emang kalau nggak salah kemarin dari Kemendikbud itu, jadi kita dapat tawaran, bukan tawaran sih, lebih untuk membuat sebuah karya, yaitu drama musikal itu tentang Rempah Handayani. Itu ketika Miss Ninis dapat tantangan dari founder ya, dari kamu juga harus menghasilkan karya nih. Dari Miss Ninis sendiri tuh takut atau oke, aku tertantang, pasti ya aku bisa. Kalau orang lain bisa, Miss Ninis juga pasti bisa, atau gimana tuh? Kalau awal-awal aku mendapatkan tawaran Iya. nih, kadang aduh Mbak, ini kapan ya? Maksudnya buat kapan? Ini kayak gini. Karena aku tipe orang yang kalau kemepetan Harus panik. persiapan ya. panik Iya. banget. Yang jelas aku kalau mepet kadang takut, aduh Mbak, ini kemepetan. Kalau misalkan jangan aku aja gimana? Harus ada yang bantu kayak gitu. Aku pasti ngobrolin. Jadi yang pertama ketika aku dikasih tantangan buat menghasilkan karya, pasti aku tanya dulu nih, ini buat kapan Mbak? Ini gimana? Konsepnya seperti apa? Maunya kayak gimana? Kalau misal aku obrolin dulu, kalau misal emang mepet, aku merasa aduh jangan aku aja, pasti aku minta tolong bantuan orang lain buat bantuin aku juga kayak gitu. Nah itu tadi, aku nggak cuma ngajar dan membuat karya di sini, karena aku juga ada kegiatan luar. Jadi itu sih yang bikin kadang suka kurang maksimal, jadi kayak gitu. Tapi misalkan oke nih, waktunya panjang dan oke aja buat aku, pasti aku ambil kayak gitu. Iya, jadi Miss Ninis ini tipenya yang persiapan banget. Jadi ingin memberikan tipe-tipe yang ingin memberikan terbaik itu bagus, Miss. Karena memang ingin hasil yang terbaik, jadi ya persiapannya mau yang panjang gitu. Sekali. Karya yang paling berkesan buat Miss Ninis selama di Loka Arin? Karya yang paling berkesan adalah di drama musikal itu sih menurut aku. Karena di situ kita membawa anak-anak untuk ya ekspresif, baik di tari maupun acting maupun menyanyi. Jadi mereka tuh diajarkan buat Paket komplit. tahu dan harus bisa segalanya gitu loh. Iya. Jadi walaupun gak hanya aku ya kemarin yang ngajar, tapi wah ini benar-benar pengalaman yang nggak bisa aku lupain, karena ya itu tadi nggak hanya ngajarin siswa, tapi aku pun juga belajar dari anak-anak itu. Sama pengajar teachernya juga belajar untuk makin bisa ngerti karakter anak-anak. Anak-anaknya juga makin jago karena diajar oleh teacher-teacher yang seperti ini ya kan. Tuh. Kalau karya yang paling lama banget pembuatannya selama di Loka? Karya yang paling lama, lagi-lagi drama musikalnya. Itu juga lama ya? Ya, itu karena sebenarnya kemarin itu karena aku bareng dan beriringan sama KKN-ku. Jadi kalau di aku cuma berlangsung 1,5 bulan. Tapi untuk teman-teman yang lain kayaknya udah emang dari lama. Jadi menurut aku 1,5 bulan itu udah yang paling lama. Biasanya emang cuma 1 bulan atau berapa, nggak nyampe sebulan atau cuma berapa minggu. Tapi yang paling lama itu sih, maksudnya 1 bulan lebih lah. Karena persiapannya juga banyak ya, nggak hanya yang tari, juga nggak hanya nari. Karena Loka ini karyanya juga drama musikal. Iya. Gitu. Terus menurut pendapat Miss Ninis, mengapa ya orang-orang ini tuh pada belajar ke Loka? Apa nih yang faktor yang membuat mereka tuh banyak datang ke Loka tuh menurut Miss Ninis? Sebenarnya banyak faktornya. Salah satunya kalian harus karena pengajarnya Miss Ninis. Iya sih, itu harus.
Buat yang pengen diajar aku, ayo kalau ke art studio join ya. Nah, menurut aku karena beragam ya kelas yang ada di Loka itu, jadi anak-anak atau orang luar tuh tertarik buat belajar bareng di Loka Art. Ada tarinya, ada dance-nya, yaitu tadi dance juga yang K-pop, hip hop, modern, ada juga vokal, ada juga modeling, dan musik itu kayaknya ada juga sekarang gitu. Jadi nggak semata-mata cuma tarian, tapi semuanya juga diasah. Dansa itu juga ada Mustika sendiri yang Dansa ngajar. juga ada ya. Jadi mereka datang tuh nggak, mayoritas pasti nggak cuma pengen belajar satu ya, karena di sini banyak kelasnya. Iya. Ya kan? Setahu aku itu tadi emang nggak, mereka yang masuk Loka Art nggak hanya ikut satu kelas karena akan nggak sia-sia sih, tapi percuma kamu udah masuk Loka tapi nggak nyobain berbagai kelas yang lain juga. Jadi kadang ada itu tadi, ada yang ikut tradisi ke K-pop, ada yang tradisi juga ikut model, ada yang ikut K-pop ikut vokal. Pokoknya mereka sebenarnya banyak banget keterampilannya. Jadi mereka mengasahnya di sini juga jadi maksimal gitu. Diasah di sini maksimal, teachernya juga beda-beda. Jadi spesialisasi masing-masing, nggak takut-takut buat nggak bisa ya, pasti outputnya akan bisa gitu kan di sini. Oke nih, Miss Ninis, kayak kadang aduh aku capek nih ngajar di Loka, atau udahlah 4 kelas lagi, Loka juga makin banyak muridnya gitu, ada nggak sih perasaan yang aduh aku udahlah? Lebih ke ini sih aku, semakin banyak murid dan semakin tawaran kelas buat aku itu bukan takut, tapi lebih ke aduh aku masih pengen banget bantu dan jadi guru di sini, tapi kan aku pasti nanti juga lulus, aku pasti juga akan fokus pada pekerjaanku, jadi aku malah lebih maksimalin aja selagi aku masih bisa ngajar di sini, ya udah aku bantu dan aku pegang kelas yang aku bisa kayak gitu. Jadi yang kemarin aku cuma 2 kelas, jadi akhirnya aku pegang 3 kelas dan sekarang menjadi 4 kelas karena K-popnya yang banyak itu juga. Jadi selagi aku bisa bantu, aku selalu pengen bisa bantuin. Jadi nggak takut atau apa, nggak. Tapi yang penting dikomunikasiin tuh lagi aja sih. Itu. Tapi progresnya Loka itu semakin kesini tuh semakin banyak ya peminatnya. Ya, menurut aku semakin banyak dan semakin favorit. Karena ya itu tadi, kelasnya banyak dan teachernya pun juga enjoy dalam memberikan materi. Jadi anak-anak tuh suka gitu loh. Jadi kalau anak-anak suka, mereka dalam berprogres pun juga akan makin meningkat kayak gitu. Karena mereka basicnya seneng dulu. Iya, benar. Pasti materi juga akan gampang untuk masuk gitu ya di mereka. Betul. Kalau anak-anak kan emang harus utamanya seneng dulu nih. Kalau nggak seneng ngapain dia ikut gitu. Kalau kayak kita yang udah dewasa nih kan kadang mengikuti sesuatu itu adalah tuntutan. Tapi kalau buat anak-anak kan kadang mereka seneng dulu nih, aku seneng ini jadi aku harus ikut ini kayak gitu. Jadi biar ngasah dan nuntun mereka ke hal yang mereka suka. Tapi kebanyakan tuh anak-anak di sini tuh dipaksa orang tua atau memang kemauan mereka sendiri, Riz? Setauku itu malah keinginan mereka sendiri. Jadi dan aku suka banget malah orang tua anak-anak Loka Art itu support banget sama mereka. Kadang diantar sampai ditungguin. Ada juga kadang suka ngantar makanan tuh nggak cuma buat anaknya, tapi juga buat teman-teman yang lain. Jadi peran orang tua itu juga support banget buat anak-anak mereka belajar di Loka Art ini. Penting ya, juga mereka juga anak-anaknya udah suka disupport orang tua. Jadi ini pesan buat teman-teman di rumah nih, kadang kan orang tua tuh ada yang anak tuh udahlah akademik aja, yang berkesenian, yang di luar akademik tuh nggak usah aja, tuh gimana tuh menurutnya sini? Ini lebih ke apa ya? Kalau saran enggak, masukan bolehlah. Sebenarnya anak-anak itu punya passion dan keterampilan masing-masing. Mungkin iya ada nih yang dominan akademik, ada yang dominan praktek atau keterampilan itu tadi. Tapi walaupun anak-anak ada yang lebih dominan ke akademik, tapi kalau bisa orang tua juga berperan untuk mendampingi anaknya terus. Jadi biar mereka juga nggak pusing mikirin akademik terus, tapi juga bisa dibantu buat
mengembangkan keterampilannya, walaupun nggak harus ikut, tapi ya paling nggak ayolah diajak anaknya buat lihat-lihat suatu event suatu, biar mereka juga tertarik akan suatu kebudayaan dan hal-hal lain selain di akademik kayak gitu. Iya, jadi orang tua itu emang pengaruh penting ya. Orang tua juga harus aware karena anak-anak itu kecerdasannya, setiap anak tuh basicnya pasti cerdas. Tapi kecerdasan itu kan ada berbagai macam. Ada banyak banget, kecerdasan juga nggak selalu di bidang akademik. Jadi untuk orang tua di luar sana juga harus paham nih anaknya tuh sebenarnya ke arah mana nih. Nah, kalau sudah tahu, mungkin di bidang tari, di bidang dansa, bisa join ke Loka Art karena kelasnya banyak, pengajarnya juga seru-seru. Makasih nih Miss Ninis buat Ya. waktunya, buat pesan-pesannya, buat teman-teman yang ada di rumah. Akhir kata nih Miss Ninis buat teman-teman. Akhir kata buat kalian semua ya, pokoknya tekun selalu dalam mencapai sesuatu, jangan pernah bosen, dan pokoknya jangan males-malesan, oke? Makasih ya Miss waktunya. Makasih teman-teman di rumah. Jangan lupa follow Instagram @lokaartstudio, juga YouTube channelnya @lokaartstudio untuk tahu tentang aktivitas Loka Art dan kegiatan-kegiatan apa aja yang seru-seru di Loka Art. Untuk yang mau gabung bisa langsung aja kontaknya di Instagram @lokaartstudio. Sampai ketemu di Loka Talk episode berikutnya. Dah. Dadah!